Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang penyalahgunaan aset, suap, dan korupsi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 8 terdapat Magenta Rahma, Mary Sonya, Kurnia Purnama, dan Korinatul Latifah. Yang pertama adalah skema suap dan korupsi. Ketika orang berpikir tentang penyuapan dan korupsi, hal pertama yang terlintas di kepala ialah keterlibatan pemerintah dan politik. Kenyataannya adalah bahwa suap dan korupsi terjadi di semua industri, termasuk sektor swasta dan publik. Kejahatan keuangan ini adalah hal yang paling sulit ditemukan dan dibuktikan. Sementara jenis lain dari penipuan internal biasanya memiliki semacam jejak bukti yang melekat padanya. Banyak skema suap dan korupsi yang melibatkan uang tunai dan tidak memiliki jejak bukti dalam bentuk kertas. Ketika jejak kertas ada, seringkali sulit dilacak karena jejak kertas tersebut berada di luar perusahaan. Dalam skema suap dan korupsi, dibagi lagi ke beberapa hal. Yang pertama, penyuapan atau suap. Hal ini melibatkan memberi atau menerima sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi suatu transaksi dan memastikan bahwa sesuatu terjadi di masa depan. Misalnya, dalam transaksi komersial, suap dapat diberikan untuk memastikan bahwa tawaran kontraktor tertentu itu dapat diterima. Lalu ada pemerasan. Pemerasan juga termasuk tindakan dalam skema korupsi. Misalnya, dalam pemerasan ini seorang pelaku menuntut sejumlah uang atau sesuatu yang bernilai dengan ancaman bahaya jika tuntutan itu tidak dipenuhi. Kerugian dapat mencakup kerusakan fisik, tetapi dengan mudah menjadi penolakan kontrak bisnis atau peluang atau ancaman tindakan untuk merusak reputasi seseorang atau perusahaan. Lalu ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini terjadi ketika seorang karyawan memiliki kepentingan ekonomi atau pribadi lainnya dalam suatu transaksi. Contohnya itu, konflik kepentingan terjadi ketika seorang anggota keluarga eksekutif mengajukan penawaran pada sebuah kontrak dengan perusahaan. Jelas, auditor atau eksekutif tersebut mungkin memiliki kepentingan dalam hasil transaksi bisnis. Dan yang selanjutnya adalah kickback. Kickback sering diterima oleh karyawan dalam fungsi pembelian. Vendor luar menawarkan agen pembelian sebagai dari hasil jika kontrak diberikan kepada vendor. Vendor mungkin menawarkan produk atau layanan di bawah standar atau juga mungkin mengenakan harga yang lebih tinggi daripada pasar lainnya. Terkadang tidak ada produk atau layanan yang diberikan sama sekali, tetapi agen pembelian memastikan bahwa faktur pembayaran itu masih dibayar. Agen pembelian menerima pembayaran untuk membantu vendor mengamankan kontrak atau menerima pembayaran atau bisa juga keduanya. Dan yang terakhir adalah spionase perusahaan. Mungkin jenis penipuan yang ini kurang terkenal dari beberapa penipuan yang sebelumnya telah saya ucapkan. Namun, penipuan ini termasuk pencurian rahasia dagang atau kekayaan intelektual lainnya, serta pembajakan hak cipta. Skema ini mungkin tidak sering dibahas, tetapi mahal bagi perusahaan jika perusahaan mengalaminya, dan merupakan kepentingan terbaik untuk mereka bagi karyawan yang tidak bertanggung jawab yang dapat membahayakan keamanan data dan rahasia. Contohnya perusahaan high-tech yang bergantung pada kekayaan intelektual mereka seperti paten dan kode perangkat lunak untuk terus beroperasi. Dari beberapa hal tersebut, masih banyak lagi skema yang termasuk dalam kategori suap dan korupsi yang lebih besar, dan seringkali sangat sulit untuk dideteksi. Perusahaan harus memperbaiki kebijakan dan prosedur bagi manajemen untuk memiliki harapan mencegah dan mendeteksi skema jenis ini. Kekayaan intelektual dapat memiliki nilai signifikan bagi perusahaan. Yang selanjutnya adalah kecurangan pengadaan. Hal ini juga masih bagian dari skema suap dan korupsi. Kecurangan pengadaan adalah manipulasi proses memperoleh kontrak untuk barang dan jasa. Manipulasi ini ditunjukkan untuk mendapatkan keuntungan dalam proses penawaran dan juga tindakan buruk dari penggunaan informasi orang dalam yang tidak adil, hingga penggunaan cara yang curang
untuk mempengaruhi proses tersebut. Pada jenis penipuan ini sangat sulit untuk dideteksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa perusahaan yang enggan mengakui bahwa banyak karyawannya yang telah melanggar dari kewajiban mereka. Penipuan pengadaan dapat dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, kolusi antara karyawan dan vendor. Hal ini dapat berupa suap, kecurangan tawaran, hadiah, atau bujukan lainnya. Karyawan perusahaan dapat berkolusi dengan vendor untuk mendorong kontrak ke penyedia produk atau layanan yang memiliki konflik kepentingan dengan karyawan. Misalnya, saudara kandung karyawan dapat menjalankan penawaran perusahaan pada suatu kontrak. Jika karyawan tersebut memberikan perlakuan istimewa kepada saudara kandung dalam proses penawaran dan proposal, konflik kepentingan telah terjadi secara tidak adil dan mempengaruhi proses tersebut. Kemungkinan yang akan terjadi ialah vendor diizinkan untuk menaikkan harga ke perusahaan dan hasil dari penipuan tersebut dibagi kepada karyawan yang bersangkutan. Yang kedua adalah penipuan vendor terhadap perusahaan. Vendor dapat melakukan penipuan terhadap perusahaan dengan mengganti barang dari kualitas yang bagus menjadi kualitas yang lebih rendah, menagih berlebihan pada perusahaan, atau terlibat dalam skema penagihan palsu lainnya. Pergantian barang bisa menjadi praktik yang merugikan dan berbahaya. Perusahaan mengontrak untuk menerima kualitas barang atau jasa tertentu dalam spesifikasi yang sangat baik. Jika vendor mengganti barang atau jasa dengan kualitas lebih rendah, vendor secara instan meningkatkan margin keuntungannya. Tetapi hasilnya bagi perusahaan yang membeli barang tersebut bisa berbahaya dan menyebabkan kerugian besar serta dapat merusak nama baik dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah kolusi antara banyak vendor. Vendor dapat berkolusi untuk menaikkan harga barang dan jasa secara artifisial dalam penawaran atau proposal. Hal ini dilakukan untuk membantu satu sama lain dalam menerima kontrak tertentu berdasarkan kesepakatan di antara mereka. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah ke bab mendeteksi penyuapan dan korupsi. Jadi yang pertama, karakteristik dari korupsi dan suap ini adalah sulit dideteksi. Suap dan korupsi sulit dideteksi, tetapi kerugian yang ditimbulkan dari suap dan korupsi ini pada perusahaan tidak dapat dipungkiri lagi. Lalu yang kedua, kenapa korupsi ini sulit untuk dideteksi? Karena ini merupakan kejahatan yang berkelompok. Suap dan korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu individu saja. Ini adalah kejahatan berkelompok, dan aspek khusus itu dapat merupakan peluang dan ditemukannya kejahatan. Lalu yang ketiga, transaksi tercatat dalam buku lebih berisiko. Ini terjadi karena penyidik memiliki setidaknya sedikit informasi tentang transaksi dan pesertanya. Lalu yang keempat, untuk mendeteksi penyuapan dan korupsi adalah kita harus mencari red flag. Kunci untuk mendeteksi penyuapan dan korupsi adalah mencari red flag yang mungkin menunjukkan penipuan ini telah terjadi. Lalu kita masuk pada hal yang perlu dicari investigator untuk mendeteksi penyuapan dan korupsi. Hal pertama yang perlu dicari investigator untuk mendeteksi penyuapan dan korupsi adalah dokumentasi. Dapat dilihat apakah dokumentasi tersebut ada yang hilang atau ada yang tidak lengkap. Lalu yang kedua adalah hubungan antara penawar dan vendor. Di sini lebih menekankan tentang nepotisme. Apakah antara bidder dan vendor itu memiliki hubungan dengan orang dalam dari perusahaan. Lalu yang ketiga tentang pihak berelasi. Sekali lagi pihak berelasi ini tentang nepotisme atau penyalahgunaan wewenang dalam bidding dari vendor. Lalu yang keempat adalah timing atau penggunaan waktu. Apakah bidders itu mempercepat atau menunda dari proses pengerjaan. Lalu yang kelima adalah persyaratan. Lalu yang keenam adalah apakah ada karyawan yang terlibat. Lalu yang ketujuh
ada bids atau tawaran. Apakah bid ini menjadi dummy bid atau bid yang abal-abal dan tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedelapan adalah withdrawal atau penarikan. Apakah bidder yang paling rendah itu menarik bidnya setelah disubmit. Lalu yang terakhir adalah pemilihan. Apakah vendor dengan bidder terendah telah dipilih tanpa ada alasan yang legitimate. Selanjutnya adalah cara untuk menghindari penyuapan dan korupsi. Yang pertama adalah ada pengawasan pembelian dan utang dagang. Yang kedua, adanya pemisahan tugas. Apakah dalam perusahaan itu ada pemisahan tugas yang baik sehingga menghindari terjadinya korupsi. Seperti dalam pengawasan pembelian dan utang dagang, apakah hal itu dikelola oleh orang yang sama atau ada pemisahan tugas. Lalu yang ketiga, pemeriksaan dokumentasi. Apakah kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan didokumentasikan dengan baik, diarsipkan dengan baik, ataukah tidak. Lalu yang keempat, adanya rotasi pekerjaan. Jika perusahaan melakukan rotasi pekerjaan yang baik, maka ancaman suap dan korupsi dapat diminimalisir. Yang kelima, adanya kebijakan etika. Apakah perusahaan menerapkan ethics policy atau kebijakan etika yang baik untuk para pegawainya? Jika iya, maka risiko suap dan korupsi dapat diminimalisir. Subbab selanjutnya adalah masalah multinasional. Masalah multinasional dalam perusahaan pasti selalu ada, karena yang pertama adanya perbedaan budaya di antar negara, dan yang kedua ada perbedaan standar dan praktik yang diterapkan di berbagai negara. Perusahaan multinasional akan memiliki banyak pengalaman yang melibatkan penyuapan dan korupsi. Penting untuk diakui bahwa budaya yang berbeda memiliki standar dan praktik yang berbeda pula. Dan tindakan tertentu yang dianggap tidak pantas di satu negara mungkin diperbolehkan di negara yang lain. Maka dari itu, masalah multinasional tidak dapat terhindarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait money laundering atau pencucian uang. Pencucian uang dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Contoh yang paling banyak diadopsi yaitu definisi dari PBB pada Konvensi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances pada tahun 1988 atau dapat dikenal dengan Vienna Convention. Pencucian uang merupakan konversi atau transfer properti, penyembunyian atau penyamaran dari sifat, sumber, lokasi, disposisi, pergerakan, hak yang berkaitan dengan atau kepemilikan properti yang sebenarnya, serta akuisisi kepemilikan atau penggunaan properti, di mana properti tersebut berasal dari segala pelanggaran atau drug trafficking offense atau dari tindakan partisipasi dalam pelanggaran tersebut untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul properti ilegal atau berasal dari membantu orang yang terlibat dalam melakukan pelanggaran untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya. Namun, definisi dari Konvensi Vienna ini hanya terbatas pada pelanggaran perdagangan narkoba. Nah, konsekuensinya, kejahatan yang tidak terkait dengan perdagangan narkoba seperti penggelapan pajak, penipuan, penculikan, dan pencurian, misalnya tidak didefinisikan sebagai pelanggaran pencucian uang berdasarkan konvensi ini. Namun, selama bertahun-tahun, masyarakat internasional telah berpandangan bahwa pelanggaran terhadap pencucian uang seharusnya melampaui atau seharusnya tidak hanya sekedar perdagangan narkoba saja. Dengan demikian, instrumen internasional lainnya telah memperluas definisi dari konvensi Vienna ini. Contohnya yaitu pada konversi PBB yang lain yang terdapat pada United Nations Convention Against Transnational Organized Crime pada tahun 2000 atau dapat dikenal dengan Palermo Convention. Di situ mengharuskan semua negara peserta untuk menerapkan pelanggaran pencucian uang konvensi tersebut ke kisaran pelanggaran predikat terluas.
Nah, definisi dari Palermo Convention ini lebih luas dari definisi sebelumnya, yaitu definisi dari Vienna Convention, di mana dalam Palermo Convention tidak hanya terkait dengan drug trafficking saja. Sedangkan the Financial Action Task Force on Money Laundering atau FATF yang diakui sebagai penentu standar internasional untuk upaya anti money laundering atau AML menyebutkan bahwa money laundering merupakan pemrosesan hasil kejahatan untuk menyamarkan asal ilegal mereka untuk melegitimasi perolehan kejahatan yang tidak patut. Namun, dalam 40 rekomendasinya untuk memerangi pencurian uang atau the 40 recommendation, FATF secara khusus memasukkan definisi teknis dan hukum konvensi Vienna tentang pencucian uang dan merekomendasikan untuk memperluas predikat pelanggaran definisi tersebut, termasuk semua kejahatan serius. Nah, teroris financing atau pendanaan teroris ini sering dikaitkan dengan money laundering. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kalau kita mengetahui apa itu teroris financing. Nah, seperti yang diungkapkan dalam konversi PBB dan International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism pada tahun 1999, orang dapat dikatakan melakukan pelanggaran teroris financing jika orang itu dengan cara apapun, secara langsung atau tidak langsung, melanggar hukum dan dengan sukarela menyediakan atau mengumpulkan dana dengan maksud bahwa mereka harus digunakan atau dengan pengetahuan bahwa mereka akan digunakan secara penuh atau sebagian untuk melakukan A. Suatu tindakan yang merupakan pelanggaran dalam ruang lingkup dan sebagaimana didefinisikan dalam salah satu perjanjian yang tercantum dalam lampiran, atau B, yaitu setiap tindakan lain yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera serius pada warga sipil atau orang lain yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan dalam situasi konflik bersenjata, ketika tujuan tindakan tersebut berdasarkan sifat atau konteksnya adalah untuk mengintimidasi populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Nah, lebih lanjut, konvensi ini menyatakan bahwa untuk suatu tindakan yang merupakan pelanggaran yang diatur dalam ayat 1 yang telah saya jelaskan tadi, tidak perlu bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B. Masalah lebih lanjut terkait dengan terorisme itu sendiri, di mana tidak semua negara yang telah mengadopsi konvensi tersebut sepakat tentang tindakan apa yang dimaksud dengan terorisme. Arti terorisme tidak diterima secara universal karena implikasi politik, agama, dan nasional yang signifikan yang berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Sementara itu, FATF yang juga diakui sebagai penentu standar internasional untuk upaya memerangi pendanaan terorisme atau Combat Terrorist Financing atau CFT, tidak secara spesifik mendefinisikan terkait pendanaan terorisme ini dalam 8 rekomendasi khususnya terkait pendanaan teroris. Meskipun demikian, FATF mendesak negara-negara untuk meratifikasi dan mengimplementasikan konvensi internasional PBB tersebut untuk penindasan teroris financing. Dengan demikian, definisi di atas atau yang telah saya sebutkan dalam slide sebelumnya adalah yang paling banyak diadopsi oleh negara-negara untuk tujuan mendefinisikan tentang teroris financing. Selanjutnya, apa sih kaitannya tentang money laundering dan teroris financing ini? Nah, sebenarnya teknik-teknik yang digunakan dalam money laundering dan teroris financing itu sama, yaitu dengan menyembunyikan sumber dananya. Tapi perbedaan signifikan antara money laundering dan teroris financing ini terdapat pada sumber dananya. Dalam money laundering, dananya bersumber dari kegiatan ilegal atau tidak sah. Sedangkan teroris financing sendiri, dananya dapat berasal dari kegiatan yang tidak sah, dapat pula dari kegiatan yang legal, dan juga keduanya. Nah, sumber yang sah tersebut dapat mencakup sumbangan atau hadiah uang tunai atau aset lain kepada organisasi seperti yayasan atau badan amal yang pada gilirannya digunakan untuk mendukung kegiatan teroris atau organisasi teroris tersebut. Akibatnya, perbedaan ini memerlukan undang-undang khusus untuk menangani pendanaan teroris. Namun, sejauh dana yang
dana untuk membiayai terorisme berasal dari sumber ilegal, dana tersebut mungkin sudah dicakup oleh kerangka kerja AML suatu negara, tergantung pada ruang lingkup pelanggaran money laundering tersebut. Saya Mary Sonia Ginting akan melanjutkan presentasi, yaitu selanjutnya masuk ke dalam besarnya masalah atau the magnitude of the problems. The magnitude of the problem atau besarnya masalah. Nah, sesuai sifatnya, tentu saja pencucian uang dan pendanaan teroris itu mengacu pada hal yang sangat dirahasiakan. Dan hal ini tidak cocok untuk dilakukan analisis statistiknya. Nah, pencucian uang atau pencuci uang ini tidak mendokumentasikan sejauh mana mereka telah melakukan operasinya. Mereka juga tidak mempublikasikan jumlah keuntungan mereka. Nah, hal ini juga berlaku pada orang-orang yang membiayai terorisme. Selain itu, karena kegiatan ini berlangsung secara global, sangat sulit untuk membuat perhitungan atau perkiraannya. Para pelaku pencucian uang atau para pencuci uang ini menggunakan berbagai negara untuk menyembunyikan hasil pencucian uang mereka. Mereka itu mengambil keuntungan dari adanya perbedaan-perbedaan di antara negara-negara, baik itu yang sehubungan dengan rezim, penegakan hukumnya, dan juga kerjasama internasionalnya. Nah, dengan demikian tidak ada perkiraan ataupun perhitungan yang sangat dapat diandalkan tentang ukuran pencucian uang dan juga masalah pendanaan teroris secara global. Kalau hanya dari sisi pencucian uang aja, IMF atau International Monetary Fund itu memperkirakan bahwa jumlah keseluruhan dana yang dicuci di dunia itu dapat berkisar antara 2 dan 5% dari PDB atau produk domestik brutonya dunia. Dengan menggunakan statistik tahun 96, presentasi ini dapat mendekati antara 590 US dollar dan 1,5 triliun US dollar. Jadi, dengan perkiraan apapun, ukuran masalahnya ini sangatlah besar dan pantas mendapatkan perhatian yang sangat penuh dari setiap negara. Selanjutnya masuk ke dalam proses. Kekhawatiran awal tentang money laundering ini dimulai dengan adanya hubungan pencucian uang dengan perdagangan gelap obat-obatan narkotika. Tujuan dari penyelundup narkoba ini adalah untuk mengkonversi denominasi mata uang yang biasanya kecil ke dalam rekening bank yang sah, instrumen keuangan, dan juga aset-aset lainnya. Saat ini, keuntungan ataupun jumlah besar yang diraup oleh pencucian uang itu dihasilkan oleh sejumlah besar kegiatan kriminal. Di antaranya itu korupsi politik, penjualan senjata secara ilegal, dan juga perdagangan gelap serta eksploitasi manusia. Terlepas dari kejahatan-kejahatannya, pencuci uang itu menggunakan tahap-tahap penempatan, pelapisan, dan integrasi dalam proses mengubah hasil-hasil pencuriannya atau hasil pencuciannya itu menjadi uang ataupun barang yang legal. Masuk yang pertama yaitu tahap penempatan atau placement. Tahap awal proses ini tuh melibatkan penempatan dana yang diperoleh secara ilegal ke dalam sistem keuangan. Biasanya itu melalui lembaga keuangan. Ini dapat dilakukan dengan menyetor uang tunai ke rekening bank. Sejumlah besar uang tunai itu dipecah menjadi jumlah yang lebih kecil agar uang tersebut tidak terlihat terlalu mencolok. Dan kemudian disetor dari waktu ke waktu ke kantor-kantor lembaga keuangan atau di banyak lembaga keuangan. Pertukaran satu mata uang ke mata uang lain serta konversi uang kertas yang lebih kecil ke dalam denominasi yang lebih besar dapat terjadi di tahap ini. Selain itu, dana ilegal dapat dikonversi menjadi instrumen keuangan seperti wesel dan cek dan dicampur dengan dana yang sah untuk mengalihkan kecurigaan yang ada. Selain itu, penempatan dapat dilakukan dengan pembelian tunai sekuritas atau bentuk-bentuk asuransi atau kontrak asuransi. Tahap kedua yaitu pelapisan atau layering. Tahap pencucian uang yang kedua ini terjadi setelah jumlah uang besar atau keuntungan yang besar itu telah memasuki sistem keuangan, di mana titik dana, keamanan, atau kontrak asuransi itu dikonversi atau dipindahkan ke lembaga lain yang memisahkan mereka dari sumber kriminal mereka.
Dana tersebut itu dapat digunakan untuk membeli sekuritas lain, kontrak asuransi, atau instrumen investasi lain yang mudah ditransfer dan kemudian dijual melalui institusi lain. Dana ini juga dapat ditransfer oleh segala bentuk instrumen yang dapat dinegosiasi, seperti cek, wesel, atau obligasi, atau ditransfer secara elektronik ke rekening lain di berbagai yurisdiksi. Pencuci juga dapat menyamarkan transfer sebagai pembayaran untuk barang atau jasa atau mentransfer dana ke perusahaan. Yang ketiga adalah integrasi atau integration. Tahap ketiga ini melibatkan integrasi dana ke dalam ekonomi yang sah. Ini dicapai melalui pembelian aset seperti real estate, sekuritas, atau aset keuangan lainnya, atau juga barang-barang mewah. Nah, dari gambar ataupun skema yang ada di PPT ini dapat kita lihat bagaimana pengaplikasian tahap-tahap ini baik di money laundering yang seperti dijelaskan, juga di pendanaan terorisme atau terrorism financing. Di sini dapat kita lihat tahap-tahapnya dari placement, layering, dan juga integration. Ketiga tahap ini ada perbedaan di skema pendanaan terorismenya, yaitu di tahap integrasi itu melibatkan distribusi dana kepada teroris dan organisasi mereka, sementara kalau di pencucian uang atau money laundering itu berjalan ke arah yang berlawanan, yaitu mengintegrasikan dana kriminal ke dalam ekonomi yang sah. Selanjutnya masuk ke dalam di mana money laundering dan pendanaan terorisme itu dapat terjadi. Pencucian uang dan pendanaan terorisme itu tentunya dapat terjadi di negara manapun di dunia, terutama yang memiliki sistem keuangan yang kompleks. Negara-negara dengan infrastruktur yang lemah, tidak efektif, atau juga korup dapat cenderung menjadi target dari kegiatan-kegiatan tersebut. Di sini tidak ada negara yang dikecualikan. Karena transaksi keuangan internasional yang rumit ini dapat disalahgunakan oleh para penjahat ataupun pelaku kejahatan tersebut untuk memfasilitasi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berbagai tahap pencucian uang dan pendanaan teroris itu terjadi di sejumlah negara yang berbeda. Seperti misalnya tahap-tahap yang sudah dibahas tadi, yaitu penempatan, pelapisan, dan juga integrasi. Masing-masing dari tahap ini dapat terjadi di 3 negara yang terpisah. Selanjutnya masuk ke dalam metode dan tipologinya. Metode dan tipologi. Uang itu dapat dicuci dengan sejumlah cara, mulai dari setoran tunai kecil ke rekening bank, hingga pembelian dan penjualan kembali barang-barang mewah seperti mobil, barang antik, dan juga perhiasan. Dana gelap ini juga dapat ditransfer melalui serangkaian transaksi keuangan internasional yang cukup kompleks. Pelaku itu sangat kreatif. Ketika pengawas mendeteksi adanya satu metode, para pelaku ataupun penjahat ini segera menemukan metode lainnya. Berbagai teknik yang digunakan untuk mencuci uang atau pendanaan terorisme itu pada umumnya disebut sebagai metode ataupun tipologi. Istilah metode dan tipologi ini sebenarnya digunakan secara bergantian, gak ada perbedaan di antara keduanya. Kapanpun mustahil sebenarnya untuk menggambarkan secara akurat universe dari berbagai metode yang digunakan penjahat untuk mencuci uang ataupun pendanaan terorisme ini. Selain itu, metode mereka itu cenderung berbeda dari satu negara ke negara lainnya karena sejumlah karakteristik atau faktor unik di masing-masing negara, termasuk ekonominya, kompleksitas pasar keuangan, rezim, upaya penegakan hukumnya, dan juga dari segi kerjasama internasionalnya. Selain itu, metodenya akan terus berubah. Namun demikian, berbagai organisasi internasional itu telah menghasilkan karya-karya referensi yang sangat baik tentang metode ataupun teknik pencucian uang. FATF atau Financial Action Task Force itu telah menghasilkan bahan atau sumber referensi tentang metode-metode yang terkait di dalam laporan tahunan dan juga laporan tipologi tahunannya. Berbagai badan lain FATF ini juga memberikan informasi tentang berbagai tipologi yang terlihat di daerah mereka. Selain itu, grup Egmont juga telah menghasilkan kompilasi 100 kasus sanitasi
tentang perjuangan melawan pencucian uang dari unit intelijen keuangan anggotanya. Terima kasih.